dari segi kecanggihan, dari segi muatan kapasitas, dari segi lapangan, sebenarnya semua sudah cantik, semua sudah mengikut apa yang FIFA inginkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Oke, selepas layaknya Indonesia digelar resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ya, kini ada 6 stadion yang sedia ada untuk diguna pakai dan menepati standar FIFA. Kelulusannya telah lulus sekian lama ini, karena sebelum ini Indonesia sudah sebenarnya dilawati oleh FIFA karena penganjuran Piala Dunia U20 lepas yang dibatalkan itu. Tetapi sebenarnya 6 stadion ini telah pun lulus daripada segi semua standar piawaian yang FIFA tetapkan. Fasilitas infrastruktur yang ada di stadion itu semua memenuhi, yaitu antaranya Stadium Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, Stadium Manahan Solo, Stadium Sriwijaya, Stadium Jalak Harupat, dan juga Stadium Kapten Iwayan Dita. Tetapi kini guys, apa yang dikatakan ini ya oleh Bapak Erick Thohir, berkemungkinan besar ya Stadion JIS, ini stadium utama sekarang ini yang ada di Indonesia yang tercanggih dan terbesar, Jakarta International Stadium, ini berkemungkinan besar akan menjadi venue, salah satu venue untuk Piala Dunia U17 ya. Jadi apapun, kita lihat dulu video ini guys, daripada channel Timnas Harapan TV. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Jadi JIS resmi dipakai Piala Dunia. Ini mungkin dari segi pernyataan ini mungkin resmi ya, tetapi kita lihat sendiri guys di video ini bagaimana keadaannya dan apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir. Ayo tanpa berbasa-basi kita simak video ini. Khususnya untuk lapangan, tentu FIFA akan mengecek kembali tentu standar dari Piala Dunia. Ini Gelora Bung Karno. It's amazing. The surface is just smooth, consistent. Ini FIFA. It looks. Oh, ini Jakarta International Stadium, terlihat indah dari sudut pandang pemain. Ini daripada panel FIFA ya. From a player's point of view, and I would rate that as good as any surface I've seen this year. Akhirnya Stadion Jakarta International Stadium dipakai perdana di Piala Dunia U17. FIFA sampai terkagum-kagum ketika mengecek kelayakan stadion tersebut. Namun sebelum kita bahas, meluangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe di bawah ini agar kalian gak ketinggalan info menarik seputar berita Timnas Indonesia di setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ya, FIFA sebelumnya mengumumkan penunjukan Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U17 2023 lewat halaman resminya. Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 melalui keputusan bersama pada sidang FIFA yang digelar di markas FIFA Zurich, Swiss. Demi kelancaran Piala Dunia U17 di Indonesia, Erick Thohir pastikan bahwa Stadion Jakarta International Stadium akan digunakan perdana di Piala Dunia U17. Dalam sesi wawancara di konferensi pers tentang Piala Dunia U17 di Indonesia, Erick Thohir menyebutkan bahwa akan menyukseskan pergelaran Piala Dunia kelompok umur tersebut. Saat ditanya wartawan tentang stadion mana saja yang akan dipakai untuk Piala Dunia U17, Erick Thohir belum mengonfirmasi, namun dapat dipastikan bahwa Jakarta International Stadium akan dibuat kandang untuk Timnas Indonesia U17. Kalau masalah stadion nanti akan dicek oleh FIFA terlebih dahulu untuk kelayakan stadion agar bisa berjalan mulus untuk pemain maupun untuk supporter. Namun tunggu aja, pasti ada nanti kejutannya, ucap Erick Thohir saat ditanya wartawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Tapi sayang guys, kalau Stadion JS ini tidak digunakan sedangkan telah siap sepenuhnya. Cuma ada sedikit perkara yang mungkin tidak lagi menepati kelulusan dari FIFA ya. Tapi mungkin dalam masa 5 ke 6 bulan ini dia boleh diperbaiki. Sebab daripada dia terbiar begitu saja kan guys, bagus diperbaikilah mana yang FIFA inginkan diperbetulkan, diperbaiki cepat. Jadi mungkin ada masa lagi 5 bulan sebelum Piala Dunia U17. Apa kata ini digunakan, ini sangatlah canggih, sangat strategik, muatan kapasitasnya juga paling tinggi, boleh dibuat untuk pembukaan dan penutupan di sini kan. Memang keren guys, keren kalau ini dapat dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Mudah-mudahan kita doakan. 24 Juni lanjut, 2023. Ya, Erick Thohir juga sedikit trauma ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu didasari oleh 2 oknum pemerintahan daerah yang menolak kedatangan Israel di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita berpacu kepada apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo agar jangan campuri urusan politik dengan olahraga, ucap Erick Thohir. Kini yang terpenting bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik, katanya menambahkan. Erick Thohir belum bisa berikan target untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir juga mengaku tidak tahu alasan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Awalnya turnamen tersebut dijadwalkan digelar di Peru, namun negara tersebut memutuskan untuk mundur. Saya belum tahu alasan utama penetapan ini, tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Bagaimanapun juga hal ini harus kita syukuri sebab kepercayaan FIFA kepada kita masih tinggi. Ini harus kita jaga dan buktikan, imbuh Erick Thohir. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Jakarta International Stadium atau JIS akan digunakan di Piala Dunia U17 2023? Cantumkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setuju dari segi kecanggihan, dari segi muatan kapasitas, dari segi lapangan, sebenarnya semua sudah cantik, semua sudah mengikut apa yang FIFA inginkan, kecuali ada sedikit lagi mungkin info yang saya terbaca ya baru-baru ini terkait dengan JS ini, mungkin daripada segi apa ini, tempat letak kendaraan kalau tidak silap ya, dengan tempat laluan masuk dan keluar ke stadion itu mungkin perlu diperbaharui. Itu tidak menepati piawaian, tapi tidak tahulah kalau yang itu yang masalah utamanya. Dari segi politik itu pun saya tidak tahu guys, mungkin ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan ya. Tapi kalau dari segi yang lain-lain itu, saya pernah buat reaksi ya terkait dengan Stadion JIS ini, dan saya sendiri pernah datang ke sana guys sebenarnya. Tetapi saya tidak masuk ke dalam pada masa itu, pagar di luar itu ditutup kan, jadi dia belum siap sepenuhnya. Jadi saya berlegar-legar di luar stadion itu, membuat video sedikit lah, membuat konten di situ. Tetapi saya pernah reaksi video ini apabila Abang Rusdi masuk ke dalam stadion itu dan melihat semua yang ada fasilitas di dalam itu. Memang keren guys, memang keren. Dari tempat lapangannya, tempat wartawan, media massa membuat liputan itu semua sudah lengkap. Perjumpaan, bilik rapat umum itu semua sudah ada lengkap, dari bilik persalinan ataupun bilik room untuk pemain itu berehat sudah sepenuhnya siap dan cantik. Apatah lagi dari segi lapangannya, rumputnya sungguh cantik guys. Dari segi sound system, tempat duduk lebih kurang 80.000 ya muatan stadion kapasitasnya. Jadi ini memang layak kalau saya lah, daripada dia duduk di situ diam-diam, stadion itu tidak digunakan, rugi sebenarnya. Buat stadion besar-besar tidak untuk digunakan main bola sepak, maka satu kerugian yang besar. Apatah lagi ini Piala Dunia.
Piala Dunia U17 yang berlangsung dalam bulan November ke Desember, lama lagi. Jadi mungkin apa yang kekurangan di situ yang FIFA inginkan bolehlah disediakan secepat mungkin. Saya ingat itu boleh dilaksanakan ya. Dan apabila itu terlaksana, pembukaan di situ dan penutupan nanti Piala Dunia di situ memang keren guys. Dan ini juga akan membantu perekonomian. Baru Argentina datang baru-baru ini, itu sudah ekonomi itu sampai 1 triliun putaran keuangan itu. Apatah lagi di Piala Dunia ada berapa pasukan atau timnas yang akan datang, termasuklah Argentina sendiri, Brazil, Maroko, dari Timur Tengah, Arab Saudi, lepas itu dari Eropa, England, Perancis, itu semua datang di situ. Jadi berapa banyak penyokong dari luar negara datang dan pertukaran duit itu berlaku, dan berapa keuntungan pula selepas ini. Jadi itu nanti kita hitung-hitungkan guys. Yang sekarang ini kita bincang terkait Stadion JS. Bagi saya layak untuk digunakan dan perlu untuk digunakan, setuju guys. Bagaimana pula pandangan kalian terkait perkara ini? Boleh kalian komentar di ruang kolom di bawah ini guys. Oke. Sampai di situ saja video pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.